Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billah. Baik, ini sekarang kita akan melanjutkan ke adab bermain dan berteman. Ya. Jadi dalam Islam ini bermain dan berteman, bersahabat ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sunnah-sunnah nabinya. Ya. Jadi banyak sekali sunnah-sunnah nih. Ya, untuk bagaimana kita bermain, berteman, bersahabat, ya. Nah, terutama juga di kalangan umat Islam. Ya, Allah katakan dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya setiap mukmin ini dia bersaudara. Ya kan? Jadi sesama saudara ini tentunya harus saling berkasih sayang, ya. Harus saling tolong menolong. Nah, dan dia harus bekerja sama terutama dalam menuntut ilmu, ya kan? Jadi menuntut ilmu ini ya kan, dia sulit kalau kita lakukan sendiri. Tapi kita harus ada teman, harus ada sahabat kita yang bersama-sama kita, ya, bekerja sama kita. Ya kan, menuntut ilmu. Setelah itu adab-adabnya, ya, dalam berteman ini ketika kita bertemu kita berjabat tangan, kita memberi salam kepadanya, saling memberi salam, ya kan, dan kita bergaul dengan ramah, ya, jangan berkata-kata kotor, jangan berkata-kata yang buruk. Ya kan? Allah juga katakan dalam Quran, janganlah kamu menghina, meremehkan, ya, berkata-kata buruk kepada kepada saudaramu. Boleh jadi saudara kamu itu lebih baik daripada kamu. Yang orang yang kita hina tadi, yang kita rendahkan tadi, yang kita remehkan tadi, kita lecehkan tadi, kita bully tadi, lebih baik daripada kita. Itu berlaku buat yang laki juga, yang perempuan juga. Ya, jadi kita nggak boleh juga kepada mereka kita berikan nama-nama yang buruk. Ya, kita kasih dia julukan-julukan yang yang dia pasti nggak senang kalau dia dengar. Ya kan? Nah, dan kita harus selalu ramah, ya, dan selalu lemah lembut. Ya, karena di adab di akhlak sopan santun ini Habib pernah jelaskan, ya, seseorang ini dia bisa ramah, dia bisa lemah lembut ini semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kasih sayang Allah, karena Allah sayang sama dia, maka dia bisa berkasih sayang, bisa ramah tamah, lemah lembut, sopan santun. Jadi orang yang nggak sopan santun, orang yang nggak ramah, orang yang nggak lemah lembut tadi, dia sebenarnya sudah jauh daripada rahmat Allah. Allah udah nggak suka sama dia, maka dibuatnya nih suka berkata-kata kotor, suka menghina kawan-kawannya, teman-temannya suka dihina sama dia. Dia merasa lebih baik daripada teman-temannya. Maaf ya. Dan kita harus selalu saling memaafkan. Ya, adab berikutnya adalah karena setiap manusia ini dia pasti berbuat salah. Maka ketika teman kita berbuat salah, ya, tidak usah tunggu sampai dia minta maaf kita udah maafin dia dalam hati kita. Supaya di dalam hati kita ini nggak tumbuh penyakit-penyakit, maka segera kita maafkan. Apakah dia minta maaf ataupun dia nggak minta maaf, kita maafin duluan. Nah, paling bagus kalau dia udah datang minta maaf, maka kita berikan maaf.
Ya. Sebaliknya kalau ada teman kita yang tiba-tiba dia nggak suka sama kita, ngelihatnya kayak marah sama kita, maka kita datangi dia, kita tanya sama dia, salah saya apa? Nah, kalau sampai saya salah, ya, saya mau minta maaf, gitu. Nah, ini orang-orang seperti ini dia berada dalam lindungannya, rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia selalu siap membantu, ya, siap menolong. Kadang nggak diminta, dia tawarin bantuan. Kita lihat dia menyendiri, mungkin hari ini dia nggak dikasih jajan nih, saya kebetulan punya uang jajan. Jangan tunggu sampai dia minta, kita tawarin sama dia, tawarin bantuan. Ya kan, mungkin dia lebih butuhin dari kita. Kita mungkin udah sering ada uang di kantong. Ada kawan kita yang, ya kan, jarang sekali ada uang di kantongnya. Nah, maka kita tawarin duluan, jangan tunggu sampai dia minta. Ya kan? Dan ada berikutnya adalah kita harus selalu saling menyenangkan hati. Ya kan? Nggak boleh nyusahin apalagi nyakitin hati mereka. Ya, jadi berteman nih, ya kan? Kalau dia memenuhi semua syarat-syarat ini, maka dia bisa naik peringkat, bisa menjadi sahabat kita. Ya kan? Seperti juga halnya Nabi Muhammad SAW itu punya sahabat yang banyak sekali, ada 124.000 sahabat Nabi. 124.000 sahabat Nabi yang hidup, ya, di zaman Nabi ini. Itu selama 23 tahun Nabi punya sahabat sebanyak gitu. Dan ini sudah cukup waktu itu untuk menaklukkan dunia tuh. Karena kuatnya persahabatan mereka, kedekatannya mereka kepada Allah, ya kan? Maka mereka akhirnya mampu menyebarkan Islam ke seluruh dunia, dan akhirnya Islam sempat berkuasa di muka bumi ini. Ya kan? Nah, tapi karena nilai-nilai ini sudah hilang, ya, sesama muslim nih sudah saling bermusuhan, sudah saling bertengkar. Ya, ada yang mau bertanya, kasih mic-nya. Itu mau tanya, ya, boleh. Apa tanyanya? Tanya apa tadi? Gak ada, lupa. Ya udah, ya, jadi, ya, kenapa hari ini, ya, Islam tidak ya, terpuruk begitu istilahnya. Islam nggak bisa seperti di zaman Nabi itu, ya, bisa berkuasa di muka bumi ini. Kenapa? Karena banyak umat Islam yang dia sendiri nggak mengamalkan agamanya. Kalau ditanya siapa yang mencuri, yang orang Islam. Siapa yang berperang, orang Islam. Siapa yang nggak suka tolong menolong di antara temannya, orang Islam. Ya kan? Siapa yang suka menghina teman-temannya, orang Islam. Siapa yang suka mencaci maki, orang Islam. Yang mencuri, orang Islam. Yang berzina, orang Islam. Ya kan? Maka yang datang ke muka bumi ini bukan rahmat tadi, tapi musibah. Musibah demi musibah datang. Nah, jadi kita inilah, ya, generasi yang kita mau coba, walaupun lingkungan kita nih sedikit, tapi kita mau bagaimana caranya kita bisa saling tolong menolong, saling, ya kan, saling bantu membantu. Kita bisa saling memaafkan jika kita milikin kesalahan, ya kan. Kita lemah lembut dengan teman-teman, ini nggak ada kebencian, ya. Ini insya Allah, walaupun jumlah kita sedikit nih, ya kan, Allah katakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak jumlah yang kecil ini bisa ngalahin jumlah yang besar. Dulu waktu perang Badar ini, jumlah kaum muslim ini cuma 300 sahabat di masa itu. Sahabat-sahabat Nabi ini kaum muslimin cuma jumlahnya berapa? 300.
pasukan musyrikin, ya kan, orang-orang kafir ini yang dilawan itu jumlahnya ada, ya, dalam sebuah riwayat dikatakan ada 30.000 dengan peralatan yang super lengkap, peralatan yang serba canggih di zaman itu. Dia punya onta, kuda-kuda yang banyak sekali, ya kan? Sedangkan kita kaum muslimin waktu itu sangat terbatas. Baju besi aja nggak punya. Coba, ya. Tapi karena kekuatan iman mereka, persatuan mereka, mereka saling berkasih sayang di antara mereka, kuat mereka walaupun sedikit bisa ngalahin jumlah yang besar tadi dengan izin Allah. Ya, jadi umat Islam ini nggak ada gunanya kalau jumlahnya banyak. Tapi umat Islam ini berarti kalau dia walaupun dia sedikit tapi dia memiliki kualitas keimanan, kualitas amalan, kualitas adab dan akhlak yang baik. Ya, demikian ya. Jadi ini sedikit ya tentang adab berteman. Ya, nanti kita bahas lagi karena ini waktunya juga Abi hanya dikasih waktu 10 menit paling banyak. Ya, ada pertanyaan? يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول حياتي وفي صلاتي بدعى أصلي